Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab dengan tema dua jenis kedagingan. Namun sebelum kita masuk dalam pemahaman, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau menyerahkan pemahaman Alkitab pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Terangi hati pikiran kami hingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, pemahaman Alkitab yang kita lakukan adalah berdasarkan surat Yakub, surat Yakobus. Kita saat ini masuk dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kata-kata yang akan kita bahas pada bagian pertama itu ada di dalam kalimat pertama. Kamu mengingini sesuatu. Ya, kata mengingini itu dalam bahasa Yunani itu berarti epitumia. Nah, epitumia itu adalah kata yang mengalami perkembangan dari satu periode ke periode lain. Jadi periode pertama berarti seperti ini, periode kedua seperti itu. Nah, mula-mula kata epitumia itu berarti keinginan untuk makan, keinginan untuk seksual. Ya. Jadi yang pertama adalah menunjukkan kalau kita lapar di pagi hari, di malam hari kita lapar, nah itu epitumia. Keinginan untuk makan itu epitumia. Atau dalam kehidupan keluarga, lalu ada hubungan, keinginan untuk melakukan hubungan intim antara pria dan wanita, tapi sudah dalam pernikahan, itu disebut epitumia, itu keinginan-keinginan itu. Jadi epitumia itu merupakan kata-kata yang netral, tidak ada negatifnya. Ya, jadi keinginan makan, keinginan seksual, tetapi keinginan seksual dalam koridor sudah dalam pernikahan. Lalu kemudian mengalami perkembangan. Ya, mengalami perkembangan. Nah, lalu epitumia itu punya dua makna yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Nah, yang pertama itu epitumia dalam arti yang positif. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 15. Ini kata-kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Nah, kata rindu dalam ayat 15 ini itu epitumia. Jadi ketika Yesus menyatakan keinginannya yang luar biasa untuk bisa bersama-sama makan Paskah sebelum dia disalib, sebelum dia mengorbankan diri untuk penebusan dosa. Maka kata rindu itu ditulis dengan epitumia, sesuatu yang positif. Kerinduan Yesus untuk bersama-sama fellowship dengan murid-murid. Gitu. Nah, kemudian ada satu ayat lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Ini dalam arti positif. Dalam Filipi 1 ayat 23. Ini kata-kata Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, kata-kata aku ingin, kata ingin itu epitumia. Jadi Paulus sedang mengalami apa? Mengalami pilihan, ya. Apakah dia lebih suka ada di dunia tapi melayani pekerjaan Tuhan, atau dia dipanggil Tuhan
kembali ke surga, lalu bisa bersama dengan Tuhan. Nah, lalu dia dalam salah satu kalimatnya berkata, aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Artinya dia merasa sudah cukup pelayananku, aku kepingin dipanggil Tuhan. Nah, kata kepingin, keinginan itu epitomia. Itu sesuatu yang positif, itu tidak ada arti negatif di dalamnya. Ya. Jadi tentunya masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan hal yang positif itu. Tapi kita tidak usah bahas terlalu jauh. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ini epitomia dalam arti yang negatif. Nah, itu dipakai di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Ini merupakan rangkaian dari khotbah di bukit. Ini kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan mengingininya, nah itu epitomia, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah di sini epitomia ini negatif. Jadi gambarannya Yesus menggambarkan ketika seorang pria melihat wanita yang bukan istrinya, itu lalu di dalam pikirannya itu ada bermacam-macam pikiran yang negatif mengenai perempuan itu. Ya, ya. Jadi ingin memilikinya, mungkin ingin tidur bersamanya. Jadi ini bukan cuma melihat, tetapi di dalam pikirannya itu ada angan-angan. Di dalam pikirannya itu ada imajinasi yang negatif. Nah, itu yang lalu Yesus berkata, ketika kamu berbuat seperti itu, kamu sudah berzina tetapi bukan dalam kenyataan, tetapi di dalam hati. Jadi itu kesalahan. Jadi memang pikiran itu perlu dikontrol. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu ada kata-kata baharulah pikiranmu, ya, supaya tidak seperti dunia, tapi seperti pikiran Tuhan, kan begitu. Jadi di sini kita melihat kata epitomia itu hal yang negatif ya dalam ini. Mengingini di dalamnya melihat, yang kedua kemudian menghayalkan, mengimajinasikan. Nah, ketika mengimajinasikan seakan-akan dia itu istrinya, nah di situ dosa perzinahan dalam hati terjadi. Ya. Jadi ini lebih teguran ini nampaknya lebih kepada pria. Ya. Masih di dalam keinginan negatif dalam ayat Matius 5 ayat 28, saya teruskan lagi ya. Saya ulang lagi kalimatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan. Ya, kata memandang itu blepo. Itu melihat dengan penuh konsentrasi. Jadi ada orang yang melihat sesuatu itu cuma sekilas. Ya, melihat sebentar dan tanpa fokus. Tapi ada orang yang bisa melihat dengan konsentrasi. Sebagai misal, kalau seorang seniman, pelukis, lalu melihat ada lukisan yang bagus, dia akan mengamati dengan teliti, dengan serius, dengan penuh konsentrasi. Nah, ketika pelukis itu melihat lukisan yang indah dengan penuh konsentrasi, itu yang namanya blepo. Ya. Nah, blepo sendiri tidak bernuansa negatif, hanya mau mengatakan melihatnya itu dengan penuh konsentrasi. Nah, tetapi karena blepo itu dihubungkan dengan mengingini yang negatif, epitomia yang negatif mengenai seseorang kepada perempuan. Nah, kemudian menjadi yang karena dihubungkan dengan yang negatif, maka blepo ini menjadi sesuatu yang negatif. Melihat dengan penuh konsentrasi,
pada seorang wanita yang bukan istrinya, lalu menghayalkan, lalu mengimajinasikan, dan seterusnya. Nah itu teguran Yesus di situ. Ya, jadi ketika murid-murid itu melihat Yesus naik ke sorga, itu kan juga ada kata blepo. Murid-murid melihat dengan penuh konsentrasi ketika Yesus itu dari menginjak tanah kemudian naik ke sorga. Mereka terpukau, mereka heran, melihat dengan konsentrasi, blepo. Itu ya. Jadi blepo itu sesuatu melihat dengan penuh konsentrasi yang netral, ya. Tidak ada arti negatif. Tergantung bleponya itu melihatnya itu objeknya yang terlarang atau tidak, itu aja. Kalau objeknya terlarang, lalu bleponya itu melihat dengan penuh konsentrasinya menjadi salah. Ya. Tapi kalau kalau itu hal yang positif, ya, blepo menjadi sesuatu yang tidak ada negatifnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus di dalam khotbah di bukit mengajarkan ada dua macam perzinahan. Perzinahan secara fisik, itu seorang pria menghubungi seorang wanita pelacur untuk mengadakan hubungan seksual, atau badannya tidak kemana-mana, tapi pikirannya yang salah, mengimajinasikan, menghayalkan, seakan-akan dia melakukan hubungan yang terlarang itu terhadap wanita tertentu. Nah itu yang namanya perzinahan di dalam pikiran, dalam hati. Ya. Jadi, nah saya mau sampaikan kepada saudara, jadi blepo itu, epitumia itu dalam Alkitab kok ya negatif, larinya mesti ke seks yang terlarang. Gitu. Ya, seks yang terlarang. Nah itu sebabnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 14, itu salah satu hukum dari 10 hukum Taurat, itu dikatakan Keluaran 20 ayat 14, janganlah berzina. Pendek tetapi itu jelas. Itu larangan. Ya, larangan. Jadi dengan lain kata, itu larangan berzina itu sudah ada di zaman Musa. Ya. Aturan itu sudah ada. Ya. Lalu Yesus menekankan dalam perjanjian baru, kalau pikiranmu itu salah terhadap wanita, kamu juga sudah berzina gitu. Nah, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 itu hukum yang ke-10 itu ya. Hukum ke-10 ya. Jadi hukum yang diberikan kepada Musa itu kan ada 10 ya. Nah, yang ke-10 berbunyi-bunyi, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa pada zaman dulu wanita itu tidak sederajat dengan pria. Wanita atau istri dianggap sebagai bagian dari inventaris suaminya. Jadi kalau orang itu kaya, dia punya sekian istri, punya sekian anak, lalu punya lembu, tanah dan seterusnya. Ya, jadi itu istri atau wanita dianggap sebagai bagian inventaris kekayaan. Gitu. Hingga makin banyak istrinya, seakan-akan dia makin kaya. Gitu. Dan wanita itu seumur hidup itu ada di bawah otoritas pria. Ketika dia belum menikah, seorang wanita itu di bawah otoritas ayahnya. Ketika dia menikah,
Dia di bawah otoritas dari suaminya. Nah, ketika orang tua itu meninggal, ayahnya meninggal, lalu dia belum menikah, maka anak atau putra sulung itu akan menggantikan posisi ayah. Lalu dia di bawah otoritas kakak paling sulung ini. Jadi seumur hidup, wanita itu ada di bawah otoritas pria. Dan karena dia merupakan milik dari pria atau milik dari suami, maka ketika seseorang bertanya mengenai seorang wanita siapa dia, maka pertanyaan bukan siapa dia, bukan. Tapi milik siapa dia itu. Karena pria dianggap inventaris dari pria, jadi mesti ditanyakan, ini punyanya siapa ini? Gitu. Jadi bukan siapa, kalau sekarang ini siapa ya cewek itu ya. Oh itu di perjanjian lama enggak ada itu. Yang ada itu milik siapa? Milik orang tua berarti belum menikah. Milik suami berarti sudah menikah, kan begitu. Ya, jadi kembali kita ke lalu satu hal yang saya mau sampaikan, ini bukan apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan Alkitab, tapi itu kebiasaan orang Yahudi ya, yang mengenai wanita itu sebagai bagian inventaris itu bukan dari Alkitab. Nah, juga ada gini, wanita itu dianggap sumber dosa dan perzinahan gitu. Jadi kalau ada perzinahan yang disalahkan terlebih dahulu wanita, mungkin pakaiannya yang seronok, yang minim dan sebagainya itu. Jadi karena wanita itu dianggap menjadi sumber dari kejatuhan pria, maka ada orang-orang yang ekstrem. Ketika melihat di kejauhan itu ada wanita dan dia akan berpapasan, dia nutup mata. Itu diajarkan oleh beberapa rabi di dalam perjanjian lama. Tapi bukan ajaran Alkitab ya, itu adat yang terjadi. Nah, mereka berkata begini, lebih baik aku kejeblos ke arah lubang, jatuh ya. Lalu aku mengalami cedera daripada aku melihat wanita. Karena wanita dianggap sumber dari malapetaka kejatuhan pria. Itu beda dengan Yesus ya. Kalau Yesus melihat hati itu sumber dari segala keinginan dagingnya. Itu ditulis di Galatia, di beberapa surat yang lain ya. Jadi memang itu bukan ajaran Alkitab ya. Tapi itu ada di zaman perjanjian lama. Jadi wanita itu dianggap sebagai, makanya kalau ketangkap mesti wanita dulu yang dihukum. Itu. Nah, orang di dalam perjanjian lama itu sadar bahwa perzinahan, perselingkuhan itu sesuatu yang tidak baik. Gitu. Itu sebabnya dilakukan secara sembunyi. Gitu. Kita lihat ya di dalam Ayub pasal 24 ayat 15. Orang yang berzina menunggu senja. Artinya menunggu malam gitu. Kalau malam kan dulu jalan-jalan belum ada listrik ya, cuma ada obor-obor di beberapa tempat saja. Jadi malam itu merupakan kalau seorang pria keluar atau seorang wanita keluar itu tidak ketahuan wajahnya. Siapa yang jalan itu? Saya teruskan. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakan tudung mukanya. Sudah malam hari, rasanya sudah aman. Masih pakai tudung. Nah orang tidak bisa mengenalin. Jadi ini konsep yang keliru ya. Kalau tidak ada, ini kan berarti mau mengatakan kalau tidak ada yang melihat aku melakukan
pergi ke tempat pelacur, berarti enggak apa-apa. Kan begitu konsepnya itu. Dia tidak sadar bahwa ada mata Tuhan yang melihat gitu loh. Pertanggungan jawab kita bukan kepada orang di lingkungan sekitar kita. Tetapi Tuhan tuh ngelihat gitu. Tuhan itu lihat. Nah, kesadaran semacam itu dimiliki oleh Yusuf. Ketika digoda oleh istri Potifar, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini? Istri Potifar pandangannya persis seperti ini. Ayub 24 ayat 15. Kalau tidak ada yang lihat, boleh. Gitu. Dia kan berkata, rumahnya sudah kosong. Suaminya sedang tugas mengawal Firaun. Gitu. Aman, kan gitu. Tidak ada yang lihat. Tapi Yusuf beda. Dia melihat bahwa Tuhan itu tempat dia mempertanggungjawabkan hidup. Mau sekitarnya tidak ada yang lihat, Tuhan tuh lihat. Gitu. Jadi ini kesadaran yang luar biasa dari seorang pemuda yang ya katakan digoda oleh seorang istri yang cantik. Ya. Tapi dia bisa pegang firman dengan luar biasa. Itu, ya. Itu mengenai epitumia. Masih ada 1-2 ayat yang saya mau bacakan kepada saudara. Ya. Jadi sudah jelas ya, epitumia yang pertama itu netral. Pengen makan, mungkin habis puasa pengen makan. Lalu seorang suami, seorang istri pengen hubungan seksual, itu sesuatu yang wajar. Lalu dalam perkembangan berikutnya, ke arah yang positif. Ingin bersama dengan Kristus. Gitu. Lalu Yesus ingin makan bersama-sama dengan muridnya dalam perjamuan. Nah, itu hal yang positif ya. Ya. Tapi kemudian dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28 sudah menjadi yang negatif. Melihat dengan penuh konsentrasi, blepo, lalu menghayalkan, lalu mengimajinasikan. Nah itu. Dan Tuhan berkata, itu perzinahan. Kalau dalam perjanjian lama, jadi kalau dalam perjanjian baru kan, ini pembagiannya antara perzinahan fisik, jasmani, dan pikiran. Kalau perjanjian lama beda. Perzinahan itu perzinahan fisik, lalu yang kedua perzinahan rohani. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Ada tokoh atau ada sesuatu yang kita lebih cintai, lebih kita layani, lebih kita utamakan daripada Tuhan. Nah itu perzinahan rohani. Itu. Nah, saya lanjutkan. Dalam Roma pasal 6 ayat, Kolose pasal 3 ayat 5 di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, nasihat dari Paulus adalah matikanlah dalam dirimu. Memang kalau kita punya mentor, ya kalau kita adalah murid dari seseorang, ya dimuridkan itu, mentor bisa ngawasin kita. Tapi pengawas yang paling pas, itu diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu, lalu kemudian matikan. Jadi begini, tiap orang itu punya kelemahan yang berbeda-beda. Si A mungkin di uang. Wah kalau lihat uang udah bisa serakah, bisa pengen nilep, dan seterusnya. Atau ada yang di seksual. Ya. Ini tidak terbatas pada pria saja, tapi bisa juga pada wanita. Ya.
Jatuhnya selalu di situ. Lalu ada yang ambisi kedudukan. Wah, kalau bilang kedudukan itu, dia bersedia dia mau memfitnah atasan, dia mau membuat kacau supaya orang itu dipecat dan kemudian dia yang menggantikan. Jadi tiap-tiap orang itu punya kelemahan yang berbeda-beda. Ya. Kita tidak bisa ngomong, wah gitu aja kok jatuh. Nah itu karena kita di bidang itu kuat. Tapi kalau di bidang itu kita tidak kuat, kita akan berkata, wah aku nek dalam posisi seperti itu aku juga bisa jatuh loh. Wah, aku bisa manipulasi uang loh. Gitu. Jadi tiap-tiap orang itu punya kelemahan sendiri-sendiri. Nah karena kita tahu itu, matikanlah. Ya. Menurut saya tidak ada orang yang jelek seluruhnya, mesti ada baiknya gitu. Dan di dalam orang baik, mesti ada kekurangannya, kelemahannya. Nah yang dijaga itu kelemahannya gitu. Jadi Paulus berkata matikanlah. Gitu ya. Jadi artinya kalau matikan itu sudah maksudnya sekali diselesaikan tidak muncul lagi, tidak bangkit lagi. Begitu. Ya. Itu mengenai epitomia, keinginan-keinginan seks yang terlarang. Itu pesan pertama begitu. Lalu pesan Paulus yang kedua itu ada di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai alat kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk senjata-senjata kebenaran. Jadi dalam hidup kita itu ada dua kekuatan. Yang satu kekuatan roh yang didukung oleh Roh Kudus. Lalu kedagingan itu. Nah itu bertarung sepanjang hidup kita. Nah ada titik lemah kita masing-masing beda-beda. Beda-beda. Nah lalu Paulus berkata, kalau yang tadi Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah. Nah setelah dimatikan, Paulus berkata, serahkan tubuhmu kepada Tuhan supaya menjadi alat melakukan kebenaran. Itu. Jangan serahkan kepada dosa, menyerah gitu. Kita memang punya titik lemah, tapi jangan titik lemah itu mengendalikan, menguasai kita. Itu. Jadi dengan lain kata kita mesti melakukan dua hal. Yang pertama itu mematikan, itu ada upaya dari kita. Lalu kemudian menyerahkan tubuh ini sebagai alat kebenaran. Dipakai untuk melayani sesama manusia, dipakai untuk memuliakan Tuhan dan seterusnya. Nah, saya kembali lagi ke Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Tadi kan Matius 5 ayat 28 mengenai kalau kita melihat dengan penuh konsentrasi, lalu punya keinginan yang negatif kepada wanita yang kita lihat, lalu kita berkata itu perzinahan rohani. Lalu bagaimana? Bagaimana solusinya? Nah, Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30 mengatakan begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, Yesus berkata, tentu ini kiasan ya, ini tentu kiasan, bukan harafiah pengertian, tapi pengertiannya kira-kira begini.
kalau mata kita itu yang menyebabkan kita itu jatuh dalam dosa. Nah, kata kanan itu menunjukkan yang lebih penting. Kita berkata tangan kanan. Yesus ada di bagian kanan dari Allah Bapa ya. Jadi ketika mata kanan itu artinya mata yang lebih bernilai itu menyesatkan kita, membuat kita jatuh. Mungkin urusan seks, mungkin urusan uang, mungkin urusan-urusan yang lain lewat mata. Lalu Yesus berkata cungkil dan buang. Nah kata buang ini punya pengertian yang luar biasa. Buang itu artinya dibuang ke tempat yang begitu jauh hingga tidak bisa ditemukan lagi. Sekali lagi ya, kata buang itu bukan cuma buang di sampah gitu, bukan. Ini dibuang ke tempat yang begitu jauh, hingga mata kanan yang menyebabkan bisa berdosa itu tidak bisa ditemukan lagi. Dan hal itu juga disampaikan dalam ayat 30, kok tangan kananmu menyesatkan, potong, lalu buang. Nah kata buang itu tangan kanan yang menyebabkan mungkin itu karena membunuh, karena itu apa saja ya. Dengan tangan kanan itu dia melakukan kekerasan dan sebagainya. KDRT, buang begitu jauh sampai tidak bisa ditemukan lagi. Ya. Jadi, tapi sekali lagi ini pengertiannya pengertian kiasannya. Jangan, wah nanti kalau itu secara harafiah nanti banyak warga PCC yang mata kanannya nanti tidak bisa lihat apa-apa. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara gini. Ini sebuah pertanyaan. Apakah kalau mata kanan dicungkil, lalu sudah tidak bisa ditemukan lagi? Orang itu masih bisa berbuat dosa lagi enggak? Bisa. Dengan lewat mata kirinya. Gitu. Kalau tangan kanannya itu sudah dibuang, sudah dipotong dan dibuang ke tempat yang tidak bisa ditemukan. Masih bisa berbuat dosa lagi ya? Bisa. Dengan tangan kiri, kan begitu. Nah, makanya Salomo dalam Amsalnya pasal 4 ayat 23 itu sebuah nasihat yang luar biasa. Dia berkata begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yesus berkata, sebetulnya yang menyebabkan kita dosa itu bukan omongan kita. Tapi dari hati kita keluar keinginan-keinginan daging. Begitu. Nah itu sebabnya hati sebagai pusat kegiatan kita. Itu yang harus dikontrol. Jadi manusia itu kan aktif bergerak ke arah positif maupun negatif. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati. Ya. Jadi nasihat sebagai bagian pertama pelajarannya adalah jaga hati kita. Dan kalau kita bisa jaga hati kita, saya meyakini kita akan hidup dalam kebenaran. Itu dulu. Pak Gunawan, epitumia atau keinginan itu tadi kan disebutkan sebagai sesuatu yang netral ya. Mula-mula. Iya, tetapi bisa berkembang menjadi negatif ya. Misalnya keinginan yang netral itu adalah menolong, memberi, kemudian menasehati orang yang berdosa. Ya. Tadi kemudian dikaitkan epitumia yang bersifat negatif itu lebih penekanannya, tadi Pak Gunawan menjelaskan lebih penekanannya kepada perzinahan, ya hubungan seksual yang tidak benar begitu loh. Kemudian, tapi kelihatannya sih dari
dari pembahasan tadi sepertinya itu lebih ditujukan perzinahan itu lebih ditujukan kepada pria begitu ya. Padahal di dalam praktek sebenarnya ini ditujukan juga bukan cuma dua-duanya, bukan cuma pria tetapi epitomia yang negatif itu juga kepada wanita ya, karena zaman sekarang kan lebih kelihatan, lebih nyata ya. Kalau dulu mungkin lebih kelihatan. Dulu pas itu. Iya, kalau sekarang kelihatannya bukan cuma laki-laki tetapi wanita juga harus berhati-hati ya. Zaman sekarang orang udah nggak malu lagi untuk seorang wanita ketahuan memiliki pil ya atau pria idaman lain ya. Dan kemudian berkaitan dengan perzinahan itu tadi kan dijelaskan perzinahan itu bukan cuma perzinahan yang secara nyata, tetapi di dalam pikiran, ya. Itu juga mungkin bisa berarti juga bahwa bukan cuma membayangkan wanita dan sebagainya, tetapi juga harus berhati-hati di dalam menjaga kekudusan di dalam hubungan seksual suami istri begitu. Jadi ketika berhubungan suami istri tidak boleh mengimajinasikan wanita lain atau pria lain. Iya, itu mungkin aplikasinya begitu, bisa ke arah situ ya. Betul. Jadi bukan cuma pikirannya kotor ketika melihat wanita, tapi di dalam kehidupan hubungan seksual yang sah bisa diberkati, bisa saja salah. Betul. Harus murni, harus menjaga kekudusan di dalam soal pernikahan, di dalam soal hubungan seksual. Kemudian tidak boleh mengimajinasikan orang lain ya. Tadi dikatakan ada kalimat yang dikatakan oleh Pak Gunawan mengenai wanita itu. Wanita itu dulu dianggap sebagai inventaris ya, sebagai barang. Tetapi bukan cuma sebagai inventaris, tetapi juga dianggap sebagai sumber daripada dosa. Dianggap sebagai sumber dosa begitu ya. Rasanya khususnya seksual. Iya, rasanya sebenarnya nggak adil ya. Nggak adil, kok cuma wanita aja dianggap sebagai sumber dosa, padahal sebenarnya juga pria juga mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi Pak Gunawan ini mungkin mengingatkan bahwa memang wanita harus berhati-hati sih ya, harus berjaga-jaga. Maksudnya jangan sampai wanita itu menjadi dalam tanda kutip penggoda begitu. Celah. Ya, memberi celah bagi pria untuk jatuh di dalam dosa seksual begitu. Dalam pengertian yang praktis mungkin kita sebagai wanita mungkin harus menjaga cara kita berpakaian tentu ya, karena kan ada sebuah ungkapan bahwa pria itu lemahnya di mata. Iya kan? Wanita lemahnya di perasaan begitu ya. Di telinga. Di telinga ya, wanita lemahnya di telinga. Dia nggak tahan dengan rayuan dan sebagainya. Tapi pria itu lemahnya di mata. Dan saya rasa ini bukan cuma kiasan mungkin ya Pak Gunawan, tetapi mungkin ini adalah sesuatu yang memang banyak terjadi bahwa pria itu lemah di mata. Sehingga ketika dia melihat perempuan, dia melihat gambar dan sebagainya, kemudian dia masuk ke dalam perzinahan. Tapi ini saya berpikir bahwa ini merupakan sebuah peringatan lah mungkin buat wanita-wanita, jangan sampai kita memancing begitu ya orang untuk, ya kita nggak boleh ngomong ya udah salah dia sendiri, ngapain dia ngeliatin aku pakai baju seperti ini, kan nggak boleh seperti itu. Tapi mungkin sebagai wanita kita juga jaga jangan sampai kita berpakaian yang seronok, berpakaian yang pendek begitu, yang pendek sekali, kemudian belahannya terlalu turun dan kemudian terlalu seksi sehingga bentuk-bentuk tubuhnya itu sangat nampak begitu. Saya rasa ini juga tidak baik ya, karena gimana pun juga jangan sampai kita sebagai wanita dilihatin oleh pria dan tanpa sadar pria itu berimajinasi ketika dia melihat kita begitu. Dan ini sesuatu yang mungkin sebagai wanita kita harus berhati-hati ya. Bukan masalahnya kita tidak boleh mengikuti mode mungkin ya. Betul. Tapi bagaimana mode itu tidak membuat kita sendiri juga nanti terdampak dengan hal seperti itu. Nah, mungkin, sebelum diteruskannya, itu sebabnya wanita tidak boleh bangga ketika ada banyak pria yang melihat dirinya. Karena itu bukan soal kecantikan aja yang dilihat, itu diimajinasi. Pria itu macam-macam gitu loh. Jadi ada pikiran-pikiran yang negatif gitu. Jadi nah kan
wanita, oh ini banyak yang ngeliatin aku. Loh, ngeliatin bukan cantiknya aja, tapi lalu sudah masuk ke ranah yang imajinasi yang liar gitu. Silakan yang terakhir. Jadi nggak boleh bangga kalau punya banyak pacar dia menganggap, waduh ini aku nih istilahnya apa ya. Tapi memang harus berhati-hati ya, karena harus berhati-hati dengan pria. Karena pria punya kelemahan di mata, hati-hati. Mata kemudian pria itu bukan cuma di mata, tetapi kemudian imajinasi gitu, berhayal gitu. Iya, iya. Oke, jadi ini peringatan saya pikir buat kita ya, para wanita-wanita supaya jangan sampai kita kan gimana ya, masa orang ngelihat kita kemudian dia mengimajinasikan kita dalam soal seksual dan sebagainya. Itu rasanya sesuatu yang kita harus jaga begitu. Wanita kan senang, oh kamu cantik loh. Nah, laki-laki bilang cantik tetapi yang diimajinasikan apa itu? Iya. Gitu. Iya, para wanita harus hati-hati. Wanita seneng ini, waduh aku cantik gitu ya. Tapi pria itu bukan cuma kamu cantik, lalu bisa ada imajinasi. Tidak semua akan berimajinasi, tetapi bisa. Mayoritas itu mungkin begitu. Gitu. Jadi jangan bangga. Iya. Dan jangan mengizinkan juga orang lain berimajinasi dengan kita, karena kita pakaian kita karena pakaian kita begitu. Ini sesuatu yang mungkin harusnya wanita risih ya dengan hal seperti itu. Kemudian Pak Gunawan mengenai perjinahan rohani tadi, bisa nggak diberikan lebih penjelasan yang lebih jelas begitu? Tadi kan bukan cuma perjinahan secara fisik ya, tetapi ada perjinahan rohani. Saya pikir juga karena Tuhan kan bilang bahwa dia cemburu, dia nggak suka begitu kita beralih. Bisa lebih dijelaskan mengenai perjinahan rohani ini? Jadi itu kan ketika kita meletakkan sesuatu yang di luar Tuhan itu sepertinya lebih penting. Lalu kita ke sana, itu perjinahan loh. Jadi itu perjinahan bisa hobi, bisa pekerjaan. Yang kemudian membuat kita tidak punya waktu untuk secara pribadi kita baca firman, kita tidak punya waktu untuk doa, lalu kemudian ibadah, tinggalkan. Nah, ketika hobi, pekerjaan, atau hal-hal yang lain seperti itu, apa yang kita sukai lebih daripada Tuhan. Lalu kita lebih menggunakan waktu lebih banyak ke sana. Itu perjinahan. Kita sudah tidak mengenal lagi patung-patung yang disembah, itu sudah masa lalu. Tapi patung itu bisa berbentuk hobi, berbentuk seharusnya kita bisa mengatur waktu hobinya itu nanti misalnya pagi, ibadah sore, ibadah siang, kan bisa begitu ya. Jadi tapi orang yang sudah terikat begitu lalu kemudian mengabaikan ibadah, pelayanan dan sebagainya, dia sudah jatuh dalam perjinahan rohani. Ya, jadi istilahnya fokusnya sudah tidak kepada Tuhan. Ada sesuatu yang lain yang lebih menarik hatinya. Betul. Lebih daripada kepada Tuhan. Iya. Termasuk kepada ibadah dan kepada pelayanan. Iya, betul. Mungkin kita harus berhati-hati juga dengan hal seperti itu ya. Karena zaman sekarang kan banyak hal-hal yang bisa membuat kita senang begitu ya. Ada banyak hiburan-hiburan. Ada banyak hal-hal yang lebih menarik hati kita. Mungkin dibandingkan dengan sekian puluh tahun yang lalu, hiburan-hiburan tidak sesemarak seperti sekarang. Tetapi sekarang jumlahnya lebih banyak lagi. Termasuk mungkin jalan-jalan begitu mungkin ya. Dan kita lebih memprioritaskan itu semua. Dan kita mengabaikan hal yang penting bagi rohani kita. Seperti ibadah, seperti pelayanan, seperti doa, seperti devotional life-nya dan sebagainya ya. Itu termasuk perjinahan rohani. Tapi kadang-kadang seringkali kita nggak sadar ya Pak Gunawan bahwa itu adalah perjinahan rohani karena kita berpikir itu cuma hobi atau kesenangan aja. Tapi Tuhan cemburu berarti ya. Dan kecemburuan Tuhan itu terhadap perzinahan secara rohani begitu.
Oke. Kemudian Pak Ganuan, way out-nya ya, way out-nya tadi itu adalah mematikan, tadi dikatakan mematikan keinginan daging ya. Ya. Mematikan keinginan daging berarti ada upaya dari kita untuk berusaha lebih baik. Dan kemudian way out-nya adalah kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kemudian ada istilah tadi kalau tangan kanan berdosa dipotong, mata kanan berdosa dicungkil. Itu kan memang cuma kiasan. Bisa lebih memberikan contoh yang nyata dalam aplikasi kehidupan sehari-hari mengenai hal ini Pak Gunawan? Mengenai cungkil dan mengenai potong. Itu artinya sesuatu yang memang harus kita buang jauh-jauh, kira-kira itu seperti apa begitu? Memang yang apa? Pertama, kedagingan itu seperti magnet. Kalau dia ketemu dengan besi, ketemu dengan apa, itu bisa narik. Ya, itu sebabnya salah satu cara mematikan kedagingan adalah dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang titik lemah kita. Ya. Jadi Adam dan Hawa di Taman Eden itu jatuh dalam dosa karena dia dekat dengan buah yang terlarang. Dari mana kita bisa tahu dia dekat dengan pohon yang terlarang? Karena dikatakan melihat dan kemudian dia bisa mengambil gitu. Ya. Jadi ini ketika berdekatan dengan yang terlarang gitu, orang bisa tergoda. Ahan juga sama. Ahan itu kan jarahannya itu ada dalam sebuah kemah. Dia bisa melihat. Itu berarti dia membuka. Ya, sebagai penjaga dia buka. Isinya apa ya? Gitu. Nah kemudian dia berimajinasi. Nah ini. Kalau istriku pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang seperti ini. Waduh, anak perempuanku. Nah, imajinasi. Dan imajinasi itu kemudian membuat dia punya keinginan mengambil. Jadi hal pertama adalah menjauhkan diri dari segala yang bisa menyebabkan kita jatuh. Nah, sikap dari Yusuf kan pinter dia. Dia lari dari isi Potifar. Walaupun jubahnya itu ketinggalan, tapi dia tidak pusing. Yang penting dia selamat, tidak jatuh dalam dosa. Gitu. Jadi yang pertama memang mesti kita menjauhkan diri dari apa hal-hal yang negatif. Yang kedua memang dari diri kita sendiri memang perlu membangun roh kita yang kuat. Gitu. Nah kalau kita di dalam hidup sehari-hari kita dekat dengan apa hal-hal yang bisa menggoda, lalu kita tidak pernah membangun spiritual kita, doa pribadi kita, baca firman, lalu kemudian puasa, lalu membangun supaya roh itu kuat menghadapi itu. Ya kita akan jatuh. Ya, kita dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Begitu. Berarti kita juga harus bijak dengan siapa kita bergaul ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa orang yang relasi bisnis kita hidupnya nggak benar misalnya, atau teman-teman kita juga nggak benar, kita nggak boleh berkata aku kuat, aku nggak mungkin akan terpengaruh ya. Berarti kita juga harus bijak untuk menjaga pergaulan kita begitu. Betul. Untuk anak-anak muda, tetapi juga untuk orang-orang dewasa dalam soal relasi bisnis, relasi di dalam pekerjaan dan sebagainya ya. Dan kemudian melakukan hal yang spiritual itu membantu ya Pak Gunawan ya. Misalnya doa, baca firman, pelayanan juga bisa membantu ya. Riset dari bilangan riset itu mengatakan bahwa pelayanan itu atas 4.500 hamba Tuhan. Itu menyimpulkan bahwa pelayanan itu membuat seseorang menjadi lebih rohani. Ketika seseorang itu dikasih tugas gereja, dia akan coba supaya hidupnya lebih genah gitu. Dia sadar ini nggak boleh main-main gitu. Jadi kesadaran itu menurut riset yang tahun Bilangan lalu, Center, tahun aja, ini baru saja ya di saat pandemi. Kesimpulannya ada beri kesempatan jemaat untuk sebanyak mungkin mengambil pelayanan. Karena itu salah satu yang menjadi pendorong seseorang untuk meningkatkan kehidupan rohaninya.
Jadi pelayanan itu membantu ya. Ya. Kita nggak boleh bilang, alah itu mah agamawi atau Iya. apa. Kegiatan-kegiatan itu paling tidak menjadi sebuah tools buat kita untuk kita membangun kehidupan spiritual ya. Karena paling tidak kita punya hati nurani bahwa ketika kita percayakan sebuah pelayanan, masa kita melayani hanya karena kita bisa, tetapi bukan karena kita mencintai Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu. Ya, itu akan mendorong kita untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk melakukan hal spiritual lebih dari kalau kita mungkin tidak terlibat di dalam pelayanan. Gitu. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh ngentengkan asyir loh. Asyir itu kan sepertinya kalau yang di panggung itu kan istilahnya harus doa, harus puasa supaya hadirat Tuhan turun. Lalu asyir seakan-akan ini boleh sembarangan. Enggak. Walaupun kelihatannya cuma nyalamin orang, tapi juga punya peran penting gitu loh. Kalau orang lihat karena dia kehidupan spiritual oke, dari wajah itu kelihatan senyumnya apa itu lebih apa ya, lebih menawan, lebih menarik dan sebagainya. Dia bisa melayani umat dengan lebih baik. Jadi tidak perlu membedakan itu yang di panggung itu yang harus doa puasa, yang rohani, kami yang cuma ngedarkan kantong kolekte istilahnya kalau sebelum pandemi. Enggak. Semua pelayanan. Ketika kita sadar ini rumah Tuhan dan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, lalu perlu ada kesiapan rohani yang baik gitu. Berbahagialah orang yang bisa terlibat di dalam pelayanan karena terlibat dalam karena itu akan membantu kita ya. Ya, membantu dirinya sendiri gitu. Itu bukan gereja tentu terbantu karena ada yang melakukan sesuatu ya, tetapi yang lebih penting adalah dirinya sendiri akan meningkat karena sadar kalau aku punya tugas, aku nggak boleh hidupku sembarangan gitu. Berkaitan dengan menjaga keinginan ini juga mungkin Pak Gun ada baiknya kita juga tadi Pak Gun sedikit udah singgung, kita harus introspeksi diri kita ya. Kita harus mempelajari kelemahan kita itu apa. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lemahnya di uang ya jangan kerjanya yang di simpan uang. Bendahara, kalau dititipin orang uang mau, jangan gitu. Yang kelemahannya di soal seksual misalnya. Ya jangan kerjanya di tempat-tempat yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Begitu ya. Entertain orang lalu kemudian sampai pada yang seperti itu ya, nyodorin perempuan kepada orang lain. Nah, tapi lama-lama kan terpengaruh. Oke. Jadi berarti harus bijak ya. Karena setiap kita punya kelemahan, jangan sampai kelemahan kita itu harus dirubah. Jangan justru kelemahan kita dijadikan alasan, aku memang lemahnya di situ. Iya, betul. Oke. Ini kita lanjutkan dengan yang kedua ya. Kalimat yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Nah ini. Jadi kita mau bicara dua hal. Tapi mungkin membunuh enggak sempat selesai. Ya itu, kata membunuh. Ya. Larangan membunuh itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, termasuk salah satu dari 10 hukum. Gitu. Jangan membunuh. Gitu. Nah, kenapa tidak boleh membunuh? Ya. Nah ini ada dasarnya. Dalam Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, menumpahkan darah manusia itu artinya membunuh. Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi, di sini kita melihat tidak boleh membunuh. Lalu dikasih dasarnya. Kenapa tidak boleh membunuh? Karena manusia dicipta sesuai dengan peta dan teladan Allah. Ada keserupaannya dengan Tuhan. Mungkin saya bisa memberi
supaya ini jelas ya, kenapa manusia tidak boleh membunuh, itu seperti kalau ada orang yang punya foto saya gitu. Kok foto saya diludahin, foto saya diorat-oret gitu. Saya bisa tersinggung. Nah tapi kan Pak Gunawan tidak diapa-apain, tidak diludahin, cuma fotonya aja. Tapi itu berkaitan dengan dirinya. Itu martabat Allah gitu. Martabat saya itu dilecehkan dengan digambar. Misalnya perempuan isi saya misalnya mau dikasih kumis, mau dikasih apa begitu digambar. Loh, kita bisa marah loh. Nah, kita itu gambarnya Tuhan. Potretnya, fotokopinya Tuhan. Jadi kalau ada orang membunuh di sana, itu perlakuan kepada Tuhan secara tidak langsung. Jadi memang manusia tidak boleh seperti itu. Nah, yang kita suka bicarakan kan ini ya, membunuh itu ya potong leher, di strom, ya kalau di kursi listrik, lalu apalagi potong leher, gantung, itu kan yang biasanya dilakukan oleh itu ya. Tapi sebetulnya ada juga pembunuhan yang di luar itu yang namanya aborsi. Ketika janin anak ada dalam kandungan, lalu anak kita sudah ada misalnya sudah ada 3, hidup keluarga ini susah. Nah, lalu tambah 1 lagi berat, itu 3 aja sudah berat, tambah 1 lebih berat. Nah kemudian aborsi. Aborsi adalah di mana janin yang ada dalam kandungan dimatikan. Nah itu termasuk pembunuhan. Pembunuhan tidak hanya ini ya, yang pakai pedang, pakai kursi listrik, pakai tali untuk gantung, enggak. Tapi juga yang ada dalam kandungan. Yang di kandungan itu hanya boleh digugurkan ketika dokter memperkirakan. Ibu yang mengandung ini mungkin sakit jantung atau ada kelainan apa, hingga kalau proses kelahiran diteruskan, ibu itu akan meninggal dunia. Nah, demi keselamatan ibu itu, anak bisa yang dalam kandungan bisa dikorbankan. Ya. Tapi prinsipnya adalah yang kecil dalam kandungan itu sudah manusia di hadapan Tuhan dan menurut firman Allah. Ya. Nah ini yang suka terjadi adalah hubungan yang agak liar antara anak-anak muda atau anak remaja yang kebablasan lalu kemudian sampai kepada hamil sebelum pernikahan. Nah ini yang suka lalu pakai jalan pintas, lewat dukun, lewat obat, lewat segala cara untuk menggugurkan. Ini termasuk pembunuhan. Ya. Rasanya waktu sudah begitu hingga kita harus mengakhiri, kita belum bisa menguraikan lebih jauh ya. Nanti dalam kesempatan yang lain nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi ini hanya sepintas, nanti kita bicarakan dalam kesempatan yang lain. Dosa yang terbesar itu apa? Nah itu akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Ya, kita tidak sempat karena waktu. Ya. Itu saja, sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Saya akan tutup dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan akan seluruh umat yang mendengarkan pemahaman Alkitab ini dalam tangan Tuhan.
Beri kami hikmat akal budi hingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh melaksanakan, kami boleh menjaga diri, khususnya menjaga hati kami. Hingga kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Baharui pikiran kami hingga pikiran kami ada pikiran yang dari sorga. Tidak dikuasai dan dikendalikan oleh pikiran-pikiran duniawi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.